Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Ihsan dengan NPM 23758018. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab chapter 6, yaitu lab providing additional storage strategies. Di sini kita akan mengimplementasikan file sharing storage di sebuah instance dan utilize object storage. Di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah penyimpanan berbagi atau share storage volume. Lalu kita akan membuat share storage volume, kemudian kita akan membuat sebuah kontainer, lalu kita akan memproses atau membaca dari objek ke dalam kontainer. Di sini yang pertama kita akan masuk dulu di workstation sebagai student, lalu menggunakan command lab untuk menyiapkan sistem untuk exercise ini. Nah, baiklah, kita akan masuk dulu sebagai student. Di sini kita sudah masuk student. Baiklah, di sini kita sudah masuk sebagai student. Sekarang kita akan membuka terminalnya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita sudah membuka terminalnya. Kita bisa memulai exercise ini dengan melakukan perintah lab. Kita tunggu sistem menyiapkan bahan untuk lab ini. Menyiapkan production, menyiapkan developer 1, membuat admin user untuk operator 1, membuat keeper, example keeper, membuat flavor default, memastikan image 8, memastikan internal network production network 1, memastikan subnet production subnet 1, membuat router production router 1, verifikasi security group default, verifikasi security group CP22, verifikasi security group row ICMP, membuat floating IP from provider data center pool, kemudian membuat local directory, dan juga membuat user data file. Baiklah, langsung saja kita mulai lab. Lab ini terbagi menjadi dua part. Part pertama menggunakan CLI dan juga part kedua menggunakan dashboard. Untuk yang pertama, sebagai operator 1, kita akan menggunakan Manila typecraft command untuk membuat penyimpanan atau storage share bertipe CHAPS type. Kita akan mengatur value-nya menggunakan driver handle share server menjadi false. Untuk yang pertama, langsung saja kita masuk atau memuat sebagai operator 1 production. Typo. Setelah masuk, kita akan menggunakan Manila typecraft untuk membuatnya menjadi false.
Manila type create type Oke, di sini chapter type-nya sudah dibuat. Tunggu sebentar, baterai laptop saya mau habis. Baiklah, langsung kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk chapter type-nya sudah dibuat. Nah, kemudian sebagai cloud user developer 1 di dalam production project, kita akan membuat sebuah share cloud production share 1 dengan penyimpanan 5 GB. Nah, langsung saja untuk membuatnya kita akan masuk dulu sebagai developer 1. Manila create name production share 1 share type chef type chef 5. Oke, di sini kita sudah membuat production share 1. Nah, kemudian kita akan memastikannya dengan perintah Manila list. Column name, kemudian kita lihat share foto, status, share type name. Manila have argumen tidak ditemukan. Oke.
List tidak ditemukan. Konstruksi. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa production share 1 sudah ada dengan CHF 5 dan juga statusnya available. Dan share type name-nya sudah menjadi CHF type. Baiklah, yang ketiga kita akan menjalankan sebuah instance production server 3 di dalam production project. Lalu dengan menggunakan dua network interface card, kemudian interface card network pertama itu akan terhubung ke internal project network production network 1. Kemudian untuk interface card network yang kedua ini akan terhubung ke penyimpanan provider network provider storage. Lalu instansi ini akan mendirectly network itu menjadi share file system atau dia akan melakukan sharing. Kemudian menggunakan default wrapper dan juga rel 8 sebagai image serta example keypair sebagai keypairnya. Lalu kita akan mengkostum instance itu menggunakan home stadium Manila user data file. Oke, baiklah. Pertama kita langsung saja membuat servernya menggunakan perintah OpenStack server create. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu agar enak dilihat. OpenStack server create. Sini kita masukkan servernya. Servernya adalah default. Kemudian untuk image-nya kita menggunakan rel 8. Kemudian untuk key name-nya kita menggunakan example keypair. Lalu ini ID production network 1 untuk niche net ID provider storage. Kemudian untuk user data kita menggunakan home stadium Manila user data file. Kemudian kita akan buat namanya production server 7. Jadi kita akan menunggu hingga servernya aktif.
untuk menunggu servernya aktif ini agak sedikit lama. Nah, di sini kita lihat bahwa servernya sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menemukan available floating IP address dan akan menambahkannya ke instance. Cara mencarinya itu dengan menggunakan floating IP list dengan format JSON untuk mengambil floating IP address-nya. Step floating IP list dalam format JSON. Oke, di sini kita sudah dapat untuk floating IP address-nya yaitu 172.25.250.165. Di sini langsung saja kita add ke dalam server. Dengan perintah OpenStack server add. Lalu kita masukkan yang mau di add adalah floating IP production server 7. Kita masukkan floating IP address-nya tadi 172.25.250.165. Enter. Oke, di sini kita sudah memasukkan IP floating-nya ke dalam production server 7. Kemudian untuk melihatnya kita bisa melakukan ping sebanyak 3 kali pada IP floating server tadi. Langsung saja kita ping min C3, jadi dia akan berhenti setelah melakukan ping sebanyak 3 kali. Kita masukkan IP-nya 192.172.25.250.165. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah bisa terhubung ke IP tersebut. Untuk yang ketiga sudah selesai, kita lanjut ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat ini kita akan membuat sebuah exclusive user client.code_user untuk mengakses chat bucket share production share 1. Kemudian kita akan mengizinkan client code user ini membaca dari dan juga menulis dari share. Jadi dia hanya diizinkan untuk read dan write. Kemudian OpenStack share file system ini menggunakan client.vanilla untuk mengautentikasi sebagai komunikasi dengan chip cluster. Kamu ini akan mengerjakan untuk menggunakan CEPX ini autentikasi mekanisme untuk mengaktifkan akses ke dalam chat backup share production share 1. Kamu akan membutuhkan untuk menjalankan chat itu membutuhkan chat out get or create command di achievement controller 0 container pada controller 0. Baiklah, di sini langsung saja kita ke controller 0 sebagai head admin dengan menggunakan root. Di sini kita langsung saja menggunakan SSH untuk mengakses controller 0 sebagai head admin. Add controller 0. Oke, di sini kita sudah masuk sebagai controller 0. Kemudian kita
akan melakukan sudo i untuk mendapatkan akses. Oke. Setelah itu yang kedua kita akan membuat chapter user client.code_user dan menyimpannya ke dalam home head admin user port keyring. Kita gunakan perintah podman should minte, kemudian kita cek Manila. Oke, kemudian keyring sama dengan /etc /cap /client .manila.keyring. Kemudian out get or create. Client dot code user ke home head admin /root user.keyring. Bentar. Error no zero runtime. Kode 22 OCI runtime error. Oke, kita coba lagi. Non zero access kode 22. Podman execute minte cap mon controller 0 cap name client.manila keyring /etc client.manila.keyring out get typo. Oke, di sini sudah bisa. Kemudian kita akan mengkonfirmnya dengan melihatnya. Buka file home head admin user keyring. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa key-nya sudah ada. Nah, kemudian kita akan logout.
Oke, sekarang kita akan mengcopy chap.conf dan cloud user sharing itu dari file dari controller 0 ke production server 7 instance. Baiklah, di sini kita akan melakukan cd Manila. Setelah kita di dalam Manila, kita akan melakukan scp admin controller 0 kurung kurawal cloud user dot sharing slash etc chat.conf. Itu kurawal di sini kita sudah melakukan copy, kemudian kita akan mengcopy-nya workstation untuk oke. scp kurung kurawal cloud user dot sharing chat.conf itu ke cloud user at 172.25.20.165.2. Oke, warning parameter add, oke. Nah, kita akan cd kembali ke developer production. Kemudian kita akan menggunakan the Manila access allow production source 1 for a client cloud user. Dia sekarangnya aktif. Kita akan Manila access allow production share 1 chat cloud user layar di sini kita akan buat lagi satu lagi cloud user. Oke, di sini cloud user sudah dibuat. Kemudian kita akan Manila access list. Manila. Oke, kita coba dulu untuk akses dia. Apakah bisa? Iya. Nggak usah. Langsung saja akses list. Production. Share 1 loans access to yes level start.
Nah, di sini kita lihat bahwa untuk cloud usernya RW sudah aktif. Kemudian lanjut ke nomor 7, kan menggunakan Manila Share Export Location List comment untuk melakukan ekspor lokasi pada production server 1. Manila Share Export Location List production share itu Oke, di sini kita sudah dapat. Kemudian kita akan melakukan SSH. SSH route user at 72.25.50 sudah masuk di production server. Masukkan sudo i, kemudian kita akan membuat directory mntcaps. Oke, setelah direktorinya sudah dibuat, di dalam production server 7 kita akan menghidupkan atau mengaktifkan chef repositories dan menginstal chef push package menggunakan http material exam yam repository file. Oke, langsung saja kita sure minS kemudian minho ect yam repos.d chef.repo kasih http material.example.repo. Oke, langsung yang install chef push. Nomen argumen chef push. Oke.
Oke, lakukan install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai terlebih dahulu. Oke, sudah komplit. Kemudian kita lanjut ke 10. Kita menggunakan dashboard, file check tools command untuk memverifikasi kesuksesannya. Oke. Ini langsung saja kita masukkan chat push. Nah, sebelumnya kita akan menyalin terlebih dahulu file di atas yang sudah kita lihat tadi. Salin terlebih dahulu. Ya. Action, repository. Nah, kita akan menyalin terlebih dahulu untuk grupnya 75 bla 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 bla. Oke, kita salin, copy. Oke, kemudian kita scroll lagi di paling bawah. Atau langsung bisa enter saja. Nah, langsung saja chat push /nnt /get ID sama dengan row user con dengan /home row user con. Oke, link dengan home root. Ini lain point dengan /volume. Underscore non grow. Oke. Oke, di sini sudah ramai. Oke.
KDF TH. Lalu kita halo. Sepertinya ini tadi ada kegagalan sedikit. Oke, sudah. Cek yang sudah ada. Oke, kemudian kita lanjut. Echo hello. NT cek hello. Oh. Sudah ada hello-nya, kita bisa login. Out. Oke, sekarang untuk yang ke-12 kita ke dashboard lebih dahulu. Di sini buat lagi dia agak lama dan melewat. Firefox, kita akses untuk dashboardnya. http dashboard. Lalu kita akan masuk menggunakan domain example atau satu user dan juga record sebagai password. Example. Lalu operator 1, kemudian passwordnya adalah sebagai lalu login. Connect. Oke, kemudian di bagian kanan kita export project menjadi production. Projectnya di production. Oke, sudah berubah jadi production. Kemudian ke object ke project, terus object storage, kemudian container, klik tambah container,
Kontainernya kita bikin dengan nama production backup. Oke, kemudian ensure the container access menjadi not public, lalu klik not public. Oke, sudah submit. Oke, klik production backup. Oke, lalu tambah folder. Untuk folder name-nya kita buat cloud strip ini. Lalu klik create folder. Oke, kemudian klik pada code ini. Lalu klik up arrow text arrow next to column. Nah, klik cloud init. Klik the up arrow text. To panah atas. Terus klik browse. Lokasinya di home. Kemudian student. DHIJKLN. Di home student di Manila. Kemudian user data file. Upload file. Oke, setelah itu keluar dari dashboard. Oke, setelah itu kita bisa langsung grab storage review. Oke, di sini production share satunya sudah selesai, production share satunya selesai, terus instant voting-nya juga sudah, download opting-nya sudah. Oke, untuk semuanya sudah selesai. Sekarang kita akhiri lab-nya dengan perintah lab finish. Oke, sekarang tinggal menunggu untuk mengakhiri lab. Mungkin sekian untuk hands-on pada lab chapter 7 tentang providing additional storage strategies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.